Ya Allah Bapa, bekerjalah sebelum hamba bekerja, menjamah hati pikiran seluruh keberadaan hidup kami. Berikanlah roh hikmat dan wahyu untuk kami bisa lebih lagi mengenal Engkau di dalam Kristus Yesus Tuhan lewat kebenaran firman-Mu, supaya kami semua bertumbuh semakin hidup mempermuliakan Engkau. Terima kasih Bapa, berfirmanlah, kami siap mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Hari ini saya akan berbicara tentang bagaimana kita menjadi besar. Menjadi besar itu artinya kita menjadi kuat, kita menjadi hebat, kita menjadi mulia, bukan di mata manusia, tapi di mata Tuhan. Yang kedua, menjadi besar yaitu kita melakukan pekerjaan-pekerjaan yang besar. Lukas 16 ayat 10 sampai 12. Saya bacakan sekali lagi. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia akan setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Jadi jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Dan jikalau kamu tidak setia dalam harta orang lain, siapakah yang akan menyerahkan hartamu sendiri kepadamu? Perhatikan dengan baik. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dari kebenaran firman Tuhan ini, jelaslah bagi kita, Tuhan Yesus memberikan kesempatan kepada setiap kita untuk melakukan perkara-perkara besar. Yesus menginginkan kita juga ada di dalam posisi melakukan perkara-perkara besar. Perkara-perkara besar, perkara-perkara yang mulia, yang hebat, untuk menyatakan keagungan Allah, untuk memberikan kemuliaan kepada Allah, dan membawa orang lain untuk melihat Allah yang kita sembah di dalam Yesus Kristus Tuhan adalah Allah yang luar biasa, Allah yang mengasihi, Allah yang menjaga, dan Allah yang menjadikan kita menjadi orang-orang yang berkenan, alat yang mulia di tangannya. Kunci menjadi besar di dalam Kristus. Kunci menjadi besar di dalam Kristus. Artinya kita diberikan kesempatan dan Allah menginginkan kita menjadi besar, melakukan perkara-perkara besar, perkara-perkara mulia yang hebat hanya di dalam Kristus. Kalau dibilang hanya di dalam Kristus, berarti itu hanya kita kerjakan untuk kemuliaan Bapa di dalam Kristus Yesus Tuhan. Artinya jemaat Tuhan, Tuhan Allah, Yesus tidak bertanggung jawab kalau kita rindu menginginkan melakukan perkara besar, tetapi di luar kebenaran firman Tuhan, di luar tujuan untuk memuliakan Allah. Artinya jemaat Tuhan, siap-siaplah kita gagal, ya, siap-siaplah kita akan mengalami jalan buntu kalau kita ingin menjadi besar tetapi tanpa Kristus, tidak di dalam Kristus. Masih ingat Menara Babel? Tujuannya untuk apa? Untuk mencari nama bagi mereka, bukan untuk mencari dan memuliakan nama Allah. Makanya dikacau balaukan Allah. Padahal mereka sudah begitu sekuat tenaga mendirikan Menara Babel, sudah semakin tinggi, luar biasa kuat. Tetapi karena bukan untuk Allah, bukan untuk memuliakan Allah, maka Tuhan Allah mengacaukan mereka. Amin. Sehingga mereka tidak mengerti bahasa yang satu dengan yang lain. Akhirnya gagal rencana itu. Amin. Dikacau balaukan Tuhan. Ada dua kunci yang Tuhan Yesus sampaikan untuk kita perhatikan dan lakukan di dalam kehidupan ini. Ya,
Sekali lagi, perhatikan dengan baik. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Kunci pertama untuk kita bisa menjadi besar, melakukan perkara-perkara yang besar di dalam hidup ini, di dalam sesuatu tugas tanggung jawab yang telah diberikan Allah kepada setiap kita. Kunci pertama, setia perkara-perkara kecil. Nah, perhatikan, kalau dikatakan setia itu artinya berpegang teguh, taat, patuh. Kita teguh hatinya, tidak turun naik, tidak Senin Kamis, sekarang rajin besok malas, ya, atau di suatu saat mulai dia mundur di dalam kehidupan atau melayani Tuhan. Setia berarti teguh berpegang kepada kebenaran firman Tuhan, teguh dan terus tetap melakukan tugas-tugas yang diberikan sebagai tanggung jawab kepada kita, apapun keadaan yang terjadi di dalam kehidupan kita. Tuhan Allah mencari orang yang setia. Amsal berkata, Raja Salomo berkata, orang baik banyak, tetapi siapakah yang mendapatkan orang yang setia? Berarti kesetiaan ini sesuatu yang mahal harganya. Amin. Jadi kalau dikatakan setia perkara-perkara kecil itu apa? Sesuatu yang remeh, sepele, dianggap tidak berarti, tidak penting, dipandang sebelah mata. Mungkin bagi orang lain tidak berharga. Ngapain kamu susah-susah di gereja? Ngapain kamu melakukan ini dan itu? Soalnya dapat happy ini. Tumaku karejo. Seringkali orang percaya digoda dengan kata-kata agitasi si jahat lewat manusia. Ngapain capek-capek di gereja? Ngapain pelayanan? Kamu gak dapat duit kok dari sana? Sehingga lama-lama kita berpikir, idoh lawi betul gereja. Amin. Menerima tamu, LCD, MC singer. Seorang dapat dibehebe. Ini konsep yang keliru yang ditawarkan dan menjadi racun di dalam gereja, yang ditembakkan iblis kepada kita yang melayani Tuhan. Karena kita tidak menganggap itu pekerjaan mulia yang memberikan dan membuat kita akan menerima upah di bumi maupun di surga, upah yang kekal yang sudah Tuhan sediakan. Karena kita tidak menyadari, memahami dengan benar, kita abai terhadap tanggung jawab kita. Tetapi kalau kita mau jujur, ketika kita melayani, banyak sekali perkara-perkara yang di luar perkiraan perhitungan kita, berkat-berkat itu juga dicurahkan atas hidup kita. Tuhan memelihara kita dengan sempurna. Jadi kunci yang pertama, setia perkara-perkara kecil. Kalau kita setia perkara kecil, cepat atau lambat di dalam waktunya Tuhan, kita akan mendapatkan pekerjaan, melakukan pekerjaan-pekerjaan yang besar, dan kita pun diangkat, dijadikan Tuhan menjadi semakin besar, semakin luar biasa di tangan Tuhan. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Yang kedua, statement positifnya, benar dalam perkara-perkara kecil. Benar itu boleh dikatakan lurus hatinya. Benar itu jujur dan dipercaya. Ada kata sinonim yang lain, tetapi saya menekankan benar dalam perkara-perkara kecil, tidak benar dalam perkara-perkara kecil. Berarti tidak dapat dipercaya, tidak jujur, tidak lurus. Jadi ini berkaitan dengan motivasi kita di dalam bekerja.
di dalam melaksanakan tugas tanggung jawab. Amin. Pentingnya hal benar, kejujuran di dalam diri kita. Kalau ada orang disuruh fotokopi, mungkin partainya cukup lumayan. Kalau kita tidak benar, tidak jujur, itu artinya apa? Kita akan minta struk kosong. Amin. Kemudian diisi, atau kita minta yang punya toko fotokopi atau barang-barang yang kita beli, buatkanlah dulu harganya sekian. Amin. Akhirnya apa? Dibuatkan, apalagi berhubungan dengan gereja, bahaya bagaimana? Kenapa? Gereja ini adalah milik Tuhan, pekerjaan yang mulia. Kalau kita tidak jujur melakukan perkara-perkara yang kecil, tidak akan mungkin perkara besar, tanggung jawab yang besar itu diberikan Tuhan kepada kita. Saya mau linter pun harus tercatat di struk. Berarti ya, kalau struknya 29.000 buat 29.000, bukan 30.000. Amin. Mau 15 atau katakanlah 17.500, ya harus 17.500. Jangan ditambah-tambah, jangan dikurangi. Karena apa? Tuhan Allah melihat ke dalam hati kita. Kita lurus enggak? Kita mengerjakan ini dengan benar atau tidak? Jujur enggak kita? Kalau kita ingin gereja maju, berarti apa? Kita harus berangkat membangun diri kita menjadi orang-orang yang setia, orang-orang yang benar, orang-orang yang jujur. Kecenderungan kita seringkali tidak jujur, tetapi Tuhanlah yang mengetahui itu. Amin. Kalau kita melakukan itu di waktu yang lalu, bertobatlah, buang itu. Amin. Kalau kita dipercaya, dilihat Allah hal-hal yang kecil kita jujur, lihatlah, cepat atau lambat kita akan diangkat ke posisi yang lebih tinggi. Kita akan dijadikan besar, kita akan dijadikan alat yang mulia dan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang besar, karena kita sudah melalui hal-hal yang remeh-temeh, sepele, yang tidak berarti, yang tidak berharga di pandangan orang. Ketika kita lolos untuk melakukan itu, tidak usah bertanya kepada Tuhan, tapi karena firman-Nya sudah dinyatakan, pasti kita dipercayakan untuk melakukan atau mengemban tugas dengan tanggung jawab yang besar. Berarti apa? Kalau posisi tanggung jawabnya besar, berarti promosi itu kita ada di dalam posisi yang lebih baik, lebih hebat dari sebelumnya. Jadi ada dua kuncinya. Kuncinya tadi pertama, setia. Perkara-perkara kecil, maka kita akan setia diberikan perkara-perkara tanggung jawab yang lebih besar. Benar, ya. Kalau tidak benar, tidak jujur, kita juga tidak akan jujur di dalam perkara-perkara yang besar. Benar dalam perkara-perkara kecil, maka kita juga akan benar dalam perkara-perkara besar. Kita akan jujur. Kalau dalam hal kecil kita sudah membangun kejujuran, dimanapun kita akan menjadi orang yang jujur. Mau di perusahaan, mau di tempat orang lain, dipercayakan sesuatu, kita akan menjadi orang yang dapat dipercaya. Perhatikan dengan baik. Menjadi besar di dalam Kristus berbicara tentang karakter Kristus. Membangun karakter Kristus di dalam hidup kita haruslah menjadi fokus utama dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Tahu maksudnya? Pengetahuan penting, penting. Kecakapan penting, penting. Skill penting, penting. Talenta penting, penting. Bakat penting. Tetapi ini bukan menjadi jalan atau kunci menjadi besar di dalam Kristus, di hadapan Allah. Banyak orang hancur, punya skill pengetahuan tapi nggak ada karakter, hancur. Amin. Banyak orang yang ahli, otaknya smart, tapi apa? Karena nggak bisa dipercaya, nggak setia, rugi perusahaan, pecah.
Di mana-mana datang cuma merugikan orang, pecah. Amin. Jadi apa? Skill dibutuhkan, tapi bukan ini jalannya, bukan ini kuncinya. Pintar, bagus, kita belajar, bagus. Amin. Kita punya talenta, bagus. Tapi talenta, maka kasih karunia yang diberikan Tuhan, kalau tidak didasarkan, dikerjakan, digerakkan oleh karakter Kristus, itu hanya sementara saja dan biasanya cepat akan hancur. Jadi, makanya penting membangun karakter Kristus supaya pekerjaan-pekerjaan besar dipercayakan Tuhan Allah kepada setiap kita. Oke, yang selanjutnya, untuk menjadi besar di dalam Kristus adalah sebuah perjalanan panjang, penuh perjuangan, pengorbanan yang harus kita lakukan. Ada harga yang harus kita bayar. Untuk menjadi besar, kita harus rela diproses oleh Tuhan. Kita harus bersedia, Tuhan ini aku. Banyak hal di dalam diri kita tanpa kita sadar ini menghalangi Allah bekerja, menghalangi Roh Kudus bekerja, menghalangi Roh Kudus untuk membawa kita kepada posisi yang Tuhan inginkan. Makanya pentingnya kita di dalam hal-hal yang kecil rela dibentuk, bersedia melakukan hal-hal yang kelihatannya tidak berarti. Amin. Jadi yang mengenal jemaat Tuhan, anak-anak Tuhan, mau di mimbar, di sana penerima tamu dan sebagainya, semuanya adalah pekerjaan yang mulia. Jangan bersungut-sungut kalau dijadikan penerima tamu. Jangan bersungut-sungut kalau dijadikan LCD. Jangan bersungut-sungut, olana kolektor. Ini kolektor adalah pekerjaan mulia di hadapan Tuhan. Amin. Di hadapan Tuhan kita melakukan pekerjaan yang mulia. Kesetiaan, kejujuran adalah karakter Kristus. Kesabaran adalah karakter Kristus. Rela dibentuk adalah karakter Kristus. Orang yang tidak rela biasanya karakternya sudah jelas, memberontak, nggak taat. Gimana mau dipakai Tuhan? Bagaimana mau menerima berkat-berkat yang besar, tanggung jawab yang besar? Nggak bisa, bagaimana? Firman Tuhan prinsipnya sudah jelas. Amin. Amin ya. Terus yang terakhir yang perlu kita renungkan. Mungkin kita berkata, bagaimana aku sanggup? Ya, pertanyaan yang bagus. Tetapi ingat, di dalam kita mengalami proses menuju sesuatu yang besar, menjadi besar di dalam Kristus, melakukan perkara-perkara besar di dalam Kristus. Ingatlah, Tuhan Yesus sudah mengirimkan Roh Kudus sebagai Roh penolong, Roh kebenaran, Roh penghibur yang akan memimpin kita ke dalam seluruh kebenaran, memampukan kita, memberikan kita kekuatan, memberikan kita sesuatu untuk kita bisa melakukan perkara-perkara kecil dan sampai menjadi orang-orang yang dipercaya di dalam perkara-perkara besar. Promosi Tuhan akan dikerjakan karena Roh Kudus menolong kita. Secara daging kita nggak mampu mengenal, tapi ada Roh Kudus di dalam diri kita. Ada Roh Kudus yang siap menolong kita. Pertanyaannya, bagaimana kita menuju ke sana? Ya, siapkan, rela untuk diproses oleh Allah. Roh Kudus akan menolong kita, sehingga kita bisa sampai ke posisi yang Tuhan Yesus inginkan, melakukan perkara-perkara besar bagi hormat kemuliaan Bapa di dalam Kristus Yesus Tuhan. Jemaat Tuhan, mari kalau kita ingin maju, ingat ini untuk menjadi besar, kunci berdasarkan Lukas 16 ayat 10 sampai 12. Tuhan sudah sampaikan. Saya sudah sampaikan ini lewat khotbah hari ini. Renungkan, ambil itu, bilang kepada Tuhan, aku mau menjadi orang-orang yang setia. Aku mau menjadi orang-orang yang benar, melakukan perkara-perkara kecil, perkara-perkara yang remeh sepele, yang tidak dianggap orang, yang dianggap orang tidak berharga, tidak penting.
Aku mau setia melakukannya. Aku mau jujur melaksanakannya. Karena aku tahu Tuhan akan membawa aku masuk kepada perkara-perkara yang besar dan dijadikannya besar di hadapannya. Ya Allah, ya Bapa, bentuk dan jadikan kami menjadi orang-orang yang setia, menjadi